Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Libri di acara putar balik. Kali ini pemirsa kita ajak untuk melihat dari dekat proses pembuatan tahu, guys. Kali ini kita berkunjung di Desa Kuncen, Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur. Bagaimana caranya membuat tahu? Sebelumnya mohon dukungannya, caranya pencet tombol like dan subscribe supaya terjalin hubungan di antara kita yang lebih baik. Terima kasih. Tahu Kuncen ini, guys, sudah banyak terkenal di seluruh Bojonegoro. Ini rahasianya karena bahan bakarnya adalah dari kayu jati, guys, asli kayu jati. Nah, nomor 2, proses pembakarannya memakai ketel, guys. Ketelnya double, atas dan bawah, jadi panasnya stabil. Tuh, kalau perusahaan-perusahaan yang lain itu selain kalau jarang pakai kayu, khususnya perusahaan yang besar itu memakai ketel uap yang gede itu, tapi kapasitas besar. Ini adalah masuk UMKM yang standar, kualitas standar nih. Nah, jadi tahunya memakai ketel double kayak begini, atas dan bawah, jadi supaya panasnya stabil. Nah, inilah ketel uap, guys. Ketel uap ini fungsinya adalah untuk pembakaran. Ketel ini ada ketel bawah yang untuk pembakaran dan ketel atas itu untuk menstabilkan panas. Nah, ketel ini yang diambil adalah panasnya lewat besi kayak begini, panas itu untuk memasak tahu kayak begini. Nah, ini ditunggu sampai panasnya sekitar 110 derajat, guys, sampai panas. Yang pertama ini adalah kedelai, guys. Kedelainya direndam berapa jam, guys? Direndam ini direndam sekitar 2 jam, guys, supaya lebih empuk, biar nanti masuk selepan biar lebih empuk. Nah, ini jadi perendaman sekitar 2 jam, guys. Coba yang lain. Kemudian setelah direndam udah cukup, ini dimasukkan ke selepan nih. Inilah selepan. Ini paling enggak selepan ini paling enggak 1500, Pak, listriknya paling enggak, kekuatannya minimal tuh. Kalau yang standar ya sekitar 2400. Nah, ini di lem begini perlahan sampai menjadi bubur kayak begini. Nah, suara berisik begini berarti itu tangkinya kosong, guys. Nah, ini proses memasukkan adonan kedelai ke dalam tungku pemasakan, guys. Ditunggu kurang lebih sekitar 1/4 jam, guys, sampai menunggu sampai 110 derajat. Nah, ini adalah proses pemasakan. Kemudian ditambahi air secukupnya. Nah, gitu. Ini sudah panas, guys. Loncat ke atas tuh busanya. Nah, ini kurang lebih sekitar 110 cc nih. Nah, udah panas sekali ini. Ditambah air sedikit. Nah, ini saatnya untuk dituang, guys. Nah, udah. Nah, tinggal menunggu penuangan, guys. Setelah tunggu udah matang, guys, itu sekitar 110 cc udah matang, langsung dituang ke bumbu kayak begini. Ada 2 nih, 1 2 itu udah, itu sarinya, sari tahu. Nah, kemudian yang
dekatnya itu adalah ampasnya. Jadi yang sebelah sini nanti jadi bakalan sari tahu untuk pembuatan tahu. Yang di situ yang disaring itu adalah menjadi ampas tahu. Air yang dituang tadi guys, sebelum dicetak itu airnya dibuang-buang dulu secukupnya. Nah, persiapan untuk mencetak tahu, yaitu dikasih kain kasa dan airnya dikasih apa itu, loyang itu untuk cuka guys, untuk persiapan cuka. Jadi cuka itu nanti dipakai untuk besok lagi. Nah, itu adalah proses pemberian cuka supaya lebih asam. Ya, sisa air yang tengah-tengah itu kelihatannya cukanya sasar grillnya udah sedikit, itu airnya dibuang guys. Sebelum dicetak guys, setelah airnya tadi dibuang, kemudian ditambahi lagi dengan air cuka kayak begini. Nah, cuka ini keberhasilan tahu dan tidaknya itu tergantung proses pencukaan kayak gini. Gitu. Perputarannya itu yang menentukan hasilnya baik atau tidaknya. Lihat, itu proses pemberian cuka. Jadi ada teori tersendiri untuk jadi tahu yang bagus. Cara perataan cuka. Selanjutnya langsung tahap pencetakan guys. Nah, ini tahu yang udah kering udah jadi guys, itu siap untuk diangkat. Nah, itu siap untuk diangkat jadi tahu. Lihat sih, sambil di sebelah sana menata kain kasa supaya airnya turun, diluruskan biar kenceng. Jadi double, satu sisi dia menutup tahu yang baru dicetak tadi, lalu tutupnya yang udah kering itu dipindah ke yang dicetak. Itu adalah proses penjepitan. Nanti lalu dikasih bandul guys, biar airnya cepat turun ke bawah. Penjepitan dikasih bandul kayak begitu guys, biar cepat turun airnya. Sekarang proses pembalikan, ini proses dibalik tahunya, ini siap untuk diangkat. Jadi air jadinya dipindah ke tempat yang baru, kemudian kain kasanya diangkat, kemudian dituang ke rak penampungan tahu. Itu namanya tahu belabakan itu. Inilah hasil cetakan tahu yang habis dicetak nih, dikasih rak-rak kayak begini, biar lebih kering. Ini hasilnya tahu-tahu belabakan nih. Cetakannya
Berikutnya adalah pemotongan guys. Pemotongan ini adalah sesuai dengan ukuran. Karena tahu sekarang kan harganya naik turun, jadi sesuai dengan harga kedelai guys. Ini dipotong-potong sesuai dengan ukuran, di arah vertikal dan horizontal guys. Inilah hasil ampas yang sudah kering nih, pindah ke bak. Ini hasil ampasnya. Nah, manfaat ampas ini guys itu banyak sekali. Ini adalah hasil ampasnya. Jadi tahu itu hasilnya yang pertama adalah sari kedelai untuk pembuatan tahu. Yang kedua adalah ampas tahu kayak begini guys. Nah, itu manfaatnya banyak sekali. Nah, inilah ampas. Selain merupakan ternak guys, itu juga bisa dibuat tempe, namanya tempe embus. Nah, ini kayak begini. Ini prosesnya, ampas itu diperas sampai benar-benar airnya nol. Setelah itu baru diolah. Nah, bumbu berapa? Nah, buat ragi, dikasih ragi lalu diplastikin kayak begini. Inilah hasilnya. Nah, ini murah meriah nih. Ini jadi ikon orang Bojonegoro nih, tempenya tempe embus. Nah, manfaat ampas guys itu selain untuk tempe embus, nah ini juga untuk pakan ternak guys, kayak sapi kayak begini nih. Ya ini adalah, jadi punya sapi 2 atau 3, kalau punya perusahaan tahu kayak begini, nah ini kayak Pak Haji Parsi nih, itu mampu tuh memelihara sapi 2 atau 3. Cuma kebun atau rumput tuh hanya tambahan saja. Nah, ini adalah contoh-contoh sapi yang dikasih ampas. Dia gede-gede nih hasilnya. Nah, ini adalah sapi yang dikasih ampas. Inilah adalah ampas, satunya untuk pakan ternak. Ya, inilah tahu-tahu yang sudah dipotong-potong dimasukin ke bak kayak begini. Nah, ini siap untuk dibawa ke pasar guys. Nah, itu ampasnya sudah dikresekin tuh. Nah, ini besok pagi sudah siap untuk dibawa ke pasar untuk dijual. Inilah salah satu produk tahu kuncen yang dikenal putih.